Oke, selamat datang kembali Bapak Ibu di channel saya Rifki Darisman. Ini udah selesai Lebaran. Minal aizin wal faizin Bapak Ibu, mohon maaf lahir dan batin. Ini besok atau hari ini ya, ini udah hari Selasa tanggal 8 April 2025. Hari ini market akan buka. Saya ingin membahas IHSG dulu, IHSG saja pada hari ini, karena ini pembukaan setelah Lebaran ya. Hari pertama market buka setelah Lebaran seperti itu. Nah, ini video ini saya buat hanya untuk informasi, edukasi dan juga opini saya pribadi. Itu disclaimernya, saya tidak merekomendasikan untuk buy maupun sell. Jadi Bapak Ibu kalau mau beli atau mau jual, Bapak Ibu bisa analisis lebih dalam dan juga bisa konsultasi dengan financial advisor Bapak Ibu masing-masing. Nah, ini saat ini di video ini saya mau membahas tentang IHSG besok. Tapi sebelumnya kita market update dulu untuk di malam ini di US market. Ini equities kebanyakan hijau ya Bapak Ibu. Nasdaq nih hijau di 1,46%, S&P hijau, terus Dow Jones juga hijau Bapak Ibu. Ini equities hijau semua. Dan menariknya equities ini kan risk on ya, dia hijau. Yang risk off di yieldnya, baik itu 2-year yield maupun 10-year yield, dia hijau juga Bapak Ibu. Di sini di XY juga hijau. US oilnya merah. Lalu emas ini dia terkoreksi Bapak Ibu, karena memang sudah, kalau kita lihat nih MACD-nya memang sudah crossing nih Bapak Ibu. Dia terkoreksi hari ini, tapi mungkin ini ya dalam waktu dekat bisa ada technical rebound ya, karena ini oversold juga di sini. Mungkin ada 3 harian gitu baru bisa technical rebound kali ya, nyentuh ini dulu 2959 gitu. Tapi kita nggak mau bahas ini, nggak mau bahas emas, kita mau bahas composite index IHSG. Oke, kalau kita lihat marketnya US ini hijau semua equities. Semoga aja ini berdampak ke ini ya, berdampak positif ke IHSG ya. Nah, kalau kita lihat IHSG sendiri teknikalnya Bapak Ibu, yang kemarin kan saya sudah buatkan trend line, tapi ternyata dijebol kan di sini. Dia jebol di sini, bikin trend baru nih Bapak Ibu. Kalau bisa digambar trennya mungkin seperti ini. Seperti ini trennya. Nah, yang bawahnya ini juga jebol nih Bapak Ibu. Harusnya kan gini. Tailnya udah jebol sih kalau tailnya Bapak Ibu. Nah, ini yang menarik Bapak Ibu. Di sini di hari terakhir tanggal 27 kalau nggak salah ya, tanggal 27 Maret itu masih di 6.510. Tapi begitu saya buka di TradingView, dia sudah turun 11,98% ke 5730. Nah, ini saya nggak tahu nih, ini futures atau apa ya, saya nggak ngerti ya. Tapi saya akan mengacu sama ini aja ya, yang hari terakhir dia market open ya. Market open terakhir di 6510. Saya ngacu di sini dulu ya, karena ini saya juga bingung nih dapat angkanya gimana gitu. Karena dia kan terakhir open tanggal 27 Maret gitu. Saya pakai yang ini aja. Oke, kalau pakai yang tanggal 27 Maret Bapak Ibu, ini sudah mendekati trendline atasnya. Trendline atasnya ada di sekitar 6584. Sementara trendline bawahnya itu di sekitar 6181. Kalau kita pakai angka ini Bapak Ibu, maka trendline ini udah jebol Bapak Ibu. Dia udah ada trendline baru ke bawah kalau misal kita pakai angka ini. Oke, kalau jebol kemana gitu ya, atau nanti dulu deh kita ke RSI dulu.
RSI-nya kalau pakai yang tanggal 27 Maret ini sudah hampir overbought Bapak Ibu. Sudah di 76. Sudah hampir overbought. Tapi walaupun begitu, MACD-nya lumayan bagus nih Bapak Ibu. MACD-nya crossing ke atas dan sudah membentuk bar hijau kembali Bapak Ibu. Ini kalau pakai yang 27 Maret ya Bapak Ibu. Ini sudah crossing dan hijau, bar hijau. Itu daily-nya. Sekarang kita coba lihat weekly-nya dulu. Nah, kalau kita lihat weekly sendiri ini juga lumayan bagus kalau menurut saya, karena sudah lumayan dalam nih Bapak Ibu. Sudah hampir sama seperti di 2020 ya, atau masih setengahnya sih. Ini udah lumayan dalam Bapak Ibu. MACD-nya maksud saya ya. MACD juga ini kalau kita lihat yang minggu terakhir sebelum lebaran itu dia bentuknya flat, jadi nggak ngebuka ke bawah lagi. Mudah-mudahan bisa nutup ke atas dan crossing ya Bapak Ibu. Ini juga sudah membentuk bar putih lagi, tidak merah, untuk minggu terakhir sebelum lebaran. Kalau kita lihat RSI-nya ini Bapak Ibu, dia sudah mantul dari oversold, sudah mantul ke area netral, area tengah Bapak Ibu. Sekarang ada di 47,48 ini Bapak Ibu. 4748 dan garis oranye 40,83. Harapannya sih weekly-nya ini bisa dilanjutin sampai ke area overbought sini Bapak Ibu. Seperti ini ya. Harapannya kayak gitu, karena ini juga memang sebelum lebaran nih hijaunya solid juga Bapak Ibu. Makanya saya bingung hijaunya bisa solid ini tapi update di TradingView ini 5730 gitu. Ini dipakainya yang mana saya juga bingung ya. Saya pakai market open terakhir aja lah ya, yang resmi kan yang gitu ya. Yang resmi yang 27 Maret ya. Terus ini udah RSI-nya udah mantul ke atas. Harapannya bisa naik ke atas. Terus juga MACD-nya sudah flat di sini garis MACD. Harapannya bisa crossing ke atas. Bar MACD sudah putih lagi Bapak Ibu. Oke, itu untuk weekly lumayan bagus kalau pakai 27 Maret. Kita sekarang ke support dan resisten nih Bapak Ibu. Nah ini kalau kita pakai 27 Maret, supportnya masih ada di sini Bapak Ibu, di sekitar 6148 6150 ini masih ada di sini. Terus kalau jebol ke 6000, sekitar 6042 gitu. Itu kalau kita pakai yang itu ya, support dari 27 Maret. Tapi support saya yang ini, yang kemarin di 5765, ini kalau kalau pakai yang TradingView yang turun 11,98%, ini udah tersentuh nih Bapak Ibu. Ini kan dia 57 berapa sih ini? 5750-an lah ya. Di sini 5730 gitu. Udah tersentuh ini support yang ini Bapak Ibu. Memang cukup kuat supportnya. Kalau kita lihat sebelumnya, di sini kena, di sini kena, di sini kena, mantul tuh. Mudah-mudahan itu jadi support kuat. Nah kalau dia jebol lagi support yang 5750-an ini ada support lagi di sekitar ini nih 5423 nih Bapak Ibu. Ini juga cukup kuat, 5423. Ini ada 1 2 3 gitu, ada lumayan kuat lah di situ. Ini memang kalau benar dia pakai yang dari TradingView 5730, maka dia udah ada di sekitar sini. Support berikutnya yaitu ini 5427, sekitar itulah Bapak Ibu. Support berikutnya di situ kalau pakai yang TradingView ya. Terus kalau untuk resisten sendiri, kemarin itu udah jebol resisten saya nih. Ini udah jebol resisten di video yang sebelumnya di 6489 dia udah jebol. Resisten berikutnya sini 6648. Terus ya kecil lagi ada di sini 6700. Itu dulu Bapak Ibu, itu dulu. Kalau nanti bisa jebol mungkin bisa ke sekitar sini
6860 ini sekitar situ. Tapi kita di sini aja dulu karena Asian market kemarin hari Senin itu crash ya Bapak Ibu. Nah, antara kita bisa ngikutin US market jadi hijau kayak gini, atau dia crash juga kayak Asian market, atau mungkin pas open dia crash dulu terus mendekati mendekati bell terakhir mendekati closing dia hijau. Karena ini kalau kita lihat kayak Nasdaq ini juga tadi pas buka itu merah Bapak Ibu. Aduh, ini Nasdaq pas buka ini merah nih di sini tadi sebelumnya. Kalau pakai 5 menit mungkin kelihatan ya. Nih Bapak Ibu, bukanya di sini merah dia Bapak Ibu. Dia merah di sini, baru hijau. Ini Nasdaq Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita langsung hijau aja, nggak pakai merah-merah segala ya Bapak Ibu. Kasihan yang pada pakai margin kan. Nah, kalau US market ini kenapa bisa hijau gitu Bapak Ibu? Karena ada sentimen Bapak Ibu. Ini dari Yahoo Finance. Di sini ada pressure on Fed and Powell rises as Wall Street rate cuts bet mount. Jadi kalau kita lihat di sini, markets dan Presiden Trump itu nge-pressure Federal Reserve to consider near-term interest rate cuts as the tariff market sell-off deepens. Jadi karena global market ya, khususnya global market tuh udah sell-off, jadi market dan juga Trump mendorong si The Fed ini untuk cepet-cepet rate cuts gitu. Dan pada akhirnya traders atau market itu memperkirakan atau memproyeksi tahun ini itu bakal ada 5 kali rate cuts Bapak Ibu. Kan kemarin itu terakhir proyeksi analis itu tahun ini hanya 2 kali rate cuts. Tapi karena kejadian ini ada market sell off, traders dan market itu proyeksinya menjadi 5 kali rate cuts dan dimulai di bulan depan Mei 7 gitu. Jadi inilah yang ngebuat kalau dia rate cuts maka itu bagus untuk equities, bagus untuk saham. Makanya di sini dia hijau semua Bapak Ibu. Nah, ini merah lagi sekarang nih, tapi masih di 0,02. Itu sentimen baik untuk equities gitu. Tapi kan kita nggak tahu ya, The Fed ini mau ngikutin maunya market sama Trump atau enggak gitu. The Fed itu kan sendiri ya, dia independen. Jadi mungkin nggak bisa diatur juga. Terus juga ini Bapak Ibu, saya mau promosi juga. Kalau Bapak Ibu suka tentang makroekonomi, The Fed gitu, ini Bapak Ibu bisa cek di website saya aja Bapak Ibu. Saya juga bikin ya sedikit-sedikit artikel-artikel tentang makroekonomi gitu Bapak Ibu. Ini juga ada market in turmoil, rate cuts, expectation rise amid tariff fallout. Nah, ini saya juga ada beberapa tips-tips juga ada. How to protect your capital in volatile market, the ultimate risk management gitu saya juga buat. Terus kalau ada laporan NFP saya juga buat gitu. Terus kalau yang main di US stock market saya buatin analisa fundamentalnya juga gitu. Ya paling itu saya promosi website saya. Siapa tahu Bapak Ibu tertarik gitu. Mana sih? Oke, kalau untuk IHSG kalau pakai 27 Maret Bapak Ibu, saya sih masih suka gitu ya kalau pakai 27 Maret karena dia udah crossing, daily-nya udah crossing. Tadi weekly-nya juga RSI-nya sudah mantul di weekly. Di weekly RSI-nya sudah mantul dan MACD-nya juga sudah mulai nutup gitu. Kalau pakai 27 Maret saya suka. Tapi kalau pakai
punya trading view 5730 ini rada ngeri juga Bapak Ibu, karena dia udah jebol 2 support yang ini, dan akhirnya ke support yang ketiga ini dia udah sampai sini, rada ngeri juga. Jadi mudah-mudahan besok nggak ngikut Asian market kemarin Bapak Ibu. Oke, itu saja dari saya, semoga nggak kepanjangan. Semoga analisa ini dapat membantu Bapak Ibu dalam menganalisis lebih dalam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.